Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Puji Tuhan ya, kita sudah ada di minggu pertama dari 2026. Lihat saja nanti gak terasa bulan pertama, bulan ketiga. Terus kita doa tahun ini adalah tahun pemulihan, amin. Tahun kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi buat kita semua. Sama-sama kita buka Alkitab kita 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 19. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 19. Yuk kita baca bergantian. Sebab itu kami tidak lagi melihat seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 17 yang keras. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Terakhir 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Puji Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Haleluya. Nah, pada kesempatan siang sore hari ini kita akan belajar tentang kuasa ketika kita berada di dalam Kristus. Katakan, aku di dalam Kristus. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu ambil keputusan ikut Tuhan, menjadi anaknya, maka kita sudah berpindah, saudara. Kita sudah ada di dalam. Di dalam siapa? Di dalam Dia. Bayangkan, jadi kemanapun Bapak Ibu melangkah, kita sedang mengerjakan apapun, kita harus punya kesadaran ini, bahwa kita inside of Jesus. Kita di dalam Kristus. Sama seperti ketika kita masuk ruangan ini, Bapak Ibu tidak akan ada di ruangan lain. Kita tidak akan ada di mall yang lain. Kita ada di BSD Plaza. Katakan amin. Amin. Kita ada exactly di tempat ini. Sama ketika Bapak Ibu pindah dari dunia, meninggalkan dunia, meninggalkan segala yang jahat, dan kemudian replace, diangkat, dan kemudian dipindahkan di dalam Kristus. Maka kemanapun kita melangkah, Tuhan beserta kita. Kemana kita melangkah, ada urapannya, ada kuasanya. Jadi selama Bapak Ibu di dalam Kristus, maka akan terus terjadi proses, di mana proses itu adalah proses yang menjadi bagian sebagai anak Tuhan. Setiap orang yang ambil keputusan ikut Yesus pasti masuk proses ini. Proses apa? Di mana kita pasti akan dibersihkan oleh Tuhan. Di mana dalam proses ini kita akan semakin diperlengkapi. Katakan diperlengkapi. Amin. Ada kuasa Tuhan. Bisa Bapak Ibu bayangkan ini. Kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian 2000 tahun yang lalu, itu ada di dalam Bapak Ibu dan saya. Saya kalau membayangkan itu, bangga banget saya jadi anak Tuhan. Bahkan iman saya seperti roller coaster, sehingga saya punya iman, yes, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kuasanya itu ada di dalamku. Gitu sudah. Sehingga kalau saya mau pelayanan kemanapun, mendoakan orang sakit, saya terlalu percaya diri, roh Tuhan di dalam saya lebih besar dari sakit penyakit itu. Bilang amin dong Bapak Ibu. Saya mengatakan ini supaya Bapak Ibu percaya. Ketika anakmu sakit, suami, istri, orang tua sakit, Bapak Ibu harus percaya, kau tumpang tangan akan mengalir kuasa Tuhan yang besar dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Dulu kalau awal saya pelayanan jadi pendeta, ya hampir 20 tahun yang lalu, saya kalau diminta mendoakan orang sakit, saya agak gemeteran. Apalagi kalau sakitnya kanker, ginjal bocor, jantung bocor, saudara. Ketika saya tumpang tangan ini, ada suara setan bilang gini, nanti aku serang kau dengan penyakit yang sama. Tuh, saya bergumul. Saya bilang, Tuhan, aku perlu Engkau, Tuhan. Tolong aku yang lemah ini. Dan Bapak Ibu tahu tidak, bagaimana cara Tuhan mengconvince, meyakinkan diri saya untuk percaya maju bahwa Tuhan menyertai, gak ada yang lain, melalui firman. Ketika saya mendalami firman, saya baru tahu siapa saya di dalam Kristus.
Bahwa Bapak Ibu dan saya di dalam Kristus, kita orang-orang yang diurapi Tuhan. Tapi untuk mengalami itu, kita akan mengalami hal-hal di mana tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ya, supaya apa? Kita alignment dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu yang biasa bawa mobil pasti tahu ya, mobil kita kadang perlu spuring, betul tidak? Apalagi kalau ganti ban baru, khususnya ban depan. Ada kalanya Bapak Ibu tanpa kita sadari ban kita itu miring ke dalam atau miring keluar, walaupun hanya 1-2 derajat dengan mata kita nggak kelihatan, tapi kalau didetek dengan mesin ketahuan. Oh ini makan ke dalam atau makan keluar, miring dia. Otomatis dengan mesin spuring maka itu akan diperbaiki supaya tegak lurus. Konsekuensi kalau tidak diperbaiki begini, ketika Bapak Ibu sudah melaju sekian lama, ya kan, sekian ribu kilometer, Bapak Ibu akan kaget, tiba-tiba bunyi, duk, 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 duk. Apa nih? Begitu dicek ternyata bannya kempes. Bapak Ibu kaget dong, karena bagian luar tampilannya masih tebal. Ternyata bagian dalamnya apa? Tipis. Bukan hanya tipis, kawat-kawatnya keluar. Sehingga angin yang di dalam ban itu otomatis apa? Keluar. Jadi ban itu sebenarnya bisa menempuh sekian puluh ribu kilometer Bapak Ibu. Tapi karena ada kebocoran, maka hanya sampai di sini. Sudah tamat dia, harus diganti. Banyak orang Kristen, anak Tuhan saudara, ya kan? Dari luar kelihatan I'm fine, gak ada masalah dalam kehidupan dia. Dari luar kelihatan oke saja kok. Seperti ban tadi tebal, gak ada masalah. Tapi begitu dilihat inside di dalam saudaraku, ada kebocoran rohani yang terjadi. Sehingga dia nggak bisa maksimal dalam kehidupan dia. Sehingga harusnya dia bisa menempuh jarak tempuh yang jauh, sampai di sini dia udah flat, udah gitu. Ya. Kira-kira nih Bapak Ibu, kalau ban kendaraan Bapak Ibu bocor, dipompa, kempes, dipompa, kempes, Bapak Ibu bawa kemana? Ke bengkel mana mungkin? Mobil ya, tempat perbaikan ban mobil, betul ya? Pasti akan dicek. Kalau wah ini udah kemakan samping nih, kawatnya udah kelihatan, pasti diganti Bang. Tapi kalau ada paku, kira-kira kalau ada paku apa yang dilakukan dengan paku itu? Cabut dulu, tambal, pompa, baru efektif lagi di kendaraan. Pernah nggak Bapak Ibu dipompa baru berapa kilo kempes lagi, pompa lagi, kempes lagi? Pernah nggak mengalami itu? Pernah ya? Nah banyak orang Kristen Bapak Ibu datang beribadah ke gereja nih ya, secara roh dia dipompa, urapan atmosfer, hadir the presence of Jesus di tempat ini memompa imannya. Secara roh dia diisi, secara roh dia mengalami impartasi Tuhan. Ya kuasa Tuhan mengalir. Yes, I'm feeling much better. Aku merasa lebih enak. Ya kan? Padahal dalam hadirat Tuhan bukan bicara tentang merasa lebih enak, tapi merasa imanku semakin dahsyat. Kalau kita berdasarkan perasaan, bisa jatuh lagi sudah. Aku lebih enak, aku lebih yakin. Sampai di luar baru 2 km udah kempes lagi. Sampai di rumah, lihat muka istri, dalam hatinya, lu lagi. Kempes lagi dia. Sampai di rumah lihat suami, udah pakai sarung, one ball lagi. Yang ternyata six pack sekarang one ball. Lu lagi, kempes lagi ya kan. Berapa hari yang lalu saya pernah mendoakan seorang ibu. Dia punya pergumulan ini. Pak, kenapa ya asal saya melihat muka suami saya rasa enak. Bukan mules gara-gara naik bus duduk di belakang. Ini enak lihat muka suami saudara. Jadi kalau di rumah, bawaannya saya mau ribut sama suami. Bawaannya saya mau berantem. Gitu. Coba bayangkan saudara. Kalau hal seperti ini terjadi, ini kan pasti ada sesuatu yang gak beres, benar gak? Gimana supaya gak enak lihat muka pasangan? Yang ada yang lain, izinkan Tuhan heal, sembuhkan bagian yang sedang terluka itu. Bagian yang mana? I don't know, gak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Ketika masuk dalam hadirat Tuhan, pasti disinggapi. Satu hal yang saya bangga jadi anak Tuhan apa? Di hadirat Tuhan tidak ada yang bisa disembunyikan. Katakan amin. Pasti terekspos, pasti terbuka.
Tujuannya bukan untuk condemn, bukan untuk mempermalukan kita, tapi supaya kita mengalami kebebasan yang maksimal. Kalau mau bebas dalam Tuhan, jangan separuh-separuh, maksimal, all out. Saya aja ingat detik ini kalau doa begini sama Tuhan, Tuhan ayo Tuhan, kadang saya jalan sambil doa, ayo Tuhan, apalagi Tuhan, apalagi yang kau mau bersihkan dalam kehidupanku. Kalau masih ada kerak-kerak dosa, karakter-karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ayo bersihin Tuhan. Pikiranku juga kalau salah, kasih tahu ya Tuhan. Bahkan kalau saya khotbah, Tuhan kalau tadi saya ada ngomong salah, kasih tahu ya Tuhan kalau khotbahku ada yang salah. Kenapa kita harus begitu? Karena manusia ini tempat salah, katakan amin. Sekalipun udah dipimpin Tuhan, ada kalanya kita bikin salah lu. Tapi yang bikin saya bangga apa? Tuhan tuh maha pengampun. Amin. Tuhan tuh baiknya luar biasa. Amin. Elia baru mengalahkan 450 dukun Nabi Baal. Satu pendeta lawan 450 dukun. Ada yang berani begini? Ini dukunnya bukan dukun sembarangan. Bukan hanya dukun jodoh nih saudara. Ini dukun sakti. Ya, yang mungkin dia cuma mati itu orang. Elia bukan one on one, bukan satu lawan satu, tapi satu lawan 450. 450 kalah, bahkan Tuhan izinkan Elia memenggal kepala mereka semua dengan tangan Elia dipegang. Jebret. Nomor 2. Boom, Bapak bisa bayangkan berapa jam itu? Ya kan? Sakti enggak? Elia dahsyat di begitu. Tapi lihat, setelah dia menang telak di situ, datang utusan seorang wanita yang jahat, dan wanita ini beri pesan dengan cara yang sama, engkau membunuh anak buahku, aku akan bunuh engkau. Ini baru perkataan, dan Alkitab berkata Elia yang tadinya dahsyat luar biasa tiba-tiba kempes. Apa yang terjadi? Ketakutan, terintimidasi, saking takutnya dia lari ke padang gurun, bahkan doa gini sama Tuhan, Tuhan mati aja aku, cabut nyawaku Tuhan. Kenapa? Karena perkataan. Mulai hari ini saudara, perhatikan, ketika Bapak Ibu mengalami kemenangan dalam hidup, ketika doamu dijawab Tuhan, penyakitmu sembuh, usahamu mengalami terobosan, engkau celebrate boleh gak? Boleh. Tapi justru saat celebration kau jaga supaya tidak ada serangan balik. Katakan amin. Jaga supaya walaupun ada serangan itu, kau tetap berdiri, stand firm, tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Jangan sampai kita udah begini, tiba-tiba saudara. Ya. Jadi kalau hidup Bapak Ibu posisinya mirip sedikit, orang gak lihat loh. Orang lihat engkau baik-baik saja, tetap ibadah tiap minggu, tengah minggu dapat tetap ibadah, bahkan tetap pelayanan, bahkan ketika pujian penyembahan tetap engkau memuji Tuhan dengan baik, kau tetap lakukan tugasmu sebagai anak Tuhan. Tapi kalau ada kemiringan sedikit, di mana itu hanya mata Tuhan yang bisa lihat, saya mau katakan saudara, ini someday cepat atau lambat bisa menyebabkan kejatuhan anak-anak Tuhan. Makanya gak sedikit orang yang jatuh, bahkan yang sudah pelayanan bisa jatuh, senyungsep-nyungsepnya. Karena apa? Nih, tidak alignment. Makanya Bapak Ibu, sebagaimana kendaraan kita perlu spuring mungkin setahun sekali, ya, balancing ban mobil supaya tetap lurus. Kita pun perlu alignment, balancing spuring di hadapan Tuhan. Katakan amin. Supaya kita lurus, gak ada neko-nekonya, gak ada komprominya sedikit pun. Dan kalau ada paku rohani yang menyebabkan kita bocor, saudara, sehingga karena bocor ini urapan hilang, kuasa hilang, iman hilang, sukacita hilang, gak ada yang lain, tambal dulu di hadapan Tuhan. Ya, cabut dulu paku itu, tambal, diurapi kembali, maka kita akan siap dipakai Tuhan kemanapun Tuhan percaya. Amin. Jaga supaya urapan itu tidak menguap, tidak hilang. Orang kalau diurapi Tuhan seperti botol ini diisi air, urapannya bisa hilang gak? Tolong bantu saya, bisa hilang gak? Bisa saudara. Sama seperti botol ini, airnya bisa hilang, gimana caranya? Buka tutupnya, buang, hilang. Atau tusuk dengan paku, pasti air akan hilang. Ya. Jadi sebagai orang Kristen,
Jangan buka celah sedikit. Karena begitu kita buka celah, urapan ini bisa menguap. Atau bisa kita diserang oleh paku-paku roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang menyebabkan ada celah-celah sehingga kuasa itu berkurang atau lenyap begitu saja. Jadi gak ada yang lain, saudara. Bagaimana Bapak Ibu supaya bisa maksimal? Yuk izinkan Tuhan selalu luruskan kehidupan kita. Nah, pada ayat yang ke-17 ini luar biasa, dikatakan begini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, katakan dalam Kristus. Haleluya. Tadi sudah kita bahas di awal ya. Kita ada di dalam. Sehingga kita bisa lihat dari ayat ini, Yesus itu unlimited, tidak terbatas. Memang ketika dia datang 2000 tahun yang lalu dalam wujud manusia sama seperti kita. Tapi jangan berpatokan Yesus yang seperti itu. Yesus itu roh. Dia itu alfa dan omega, dari awal dan akhir. Amin. Gitu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian yang berkata, jadilah terang, itu Yesus. Itu Allah Bapa dan Yesus yang mengerjakannya. Jadi Yesus sudah ada sejak penciptaan. Dan dia sudah ada hingga detik ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bayangkan saudaraku, dari sekian ratus ribu nabi di dunia ini yang dipercaya manusia. Ya, kan kepercayaan di dunia ini banyak. Yang dianggap nabi pun ratusan ribu orang, termasuk Yesus. Tapi yang dipercaya akan kembali hanya satu. Siapa dia? Yesus Kristus. Hanya Yesus atau Isa yang dipercaya akan coming back, datang menjadi sang juru selamat bagi semua umat manusia. Jadi tinggal di dalam Yesus, dan kemudian dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Katakan ciptaan baru, Bapak. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika kita hidup dalam Kristus, ternyata ada reposisi, perpindahan. Katakan perpindahan. Yang baru datang dan kemudian yang lama keluar. Tidak bisa hidup bersamaan yang lama dengan yang baru, campur. Gak bisa. Kolaborasi yuk. Manusia lamamu dengan manusia baru. Gak bisa, saudaraku. Pasti akan bertentangan. Gak bisa. Urapan Tuhan itu bekerja dalam wadah manusia yang belum mau hidup dalam penundukan kepada Tuhan. Tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi, saudara. Jadi yang lama ini harus mati dulu. Maka ada satu lagu yang berkata ini, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Terus bilang, udah mati, masih hidup kok. Kok nyanyinya ku telah mati? Apanya yang mati? Yang mati itu manusia lamanya. Ya, segala karakter kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Segala keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan firman, itu harus mati, saudara. Kapan? Ya setiap hari. Jadi ketika kita mati, maka ciptaan baru ini datang. Ini versinya Tuhan, bukan versi dunia. Orang dunia gak kenal ini. Orang dunia gak bisa punya ini. Ini hanya properti surga, di mana dia akan masuk dan kemudian masuk dalam kehidupan kita. Ciptaan baru ini gambarannya kita, tapi versi surga, di mana yang versi dunianya harus mati dulu. Sehingga yang hidup dalam kehidupan kita mulai hari ini adalah karakter surga, karakter Yesus. Katakan amin, Bapak Ibu. Amin. Karakter yang baru. Perhatikan, ketika Bapak Ibu sedang berubah ini, percaya akan ada dua respon dari orang sekitar kita. Yang pertama, mereka akan berkata, good job bro, good job sis, I'm so proud of you. Aku melihat kau berubah, aku senang. Aku lihat kau jadi istri yang baik, sekarang lemah lembut. Yes, I'm happy for you. Aku lihat kau jadi suami yang bertanggung jawab, hidup dalam kekudusan. Yes, that's right brother. Mungkin ada yang berkata, saya mau dong seperti kamu, please tell me how. Dan kita kemudian jadi berkat, menyampaikan caranya, bertobat. Ya, tinggal dalam Kristus, manusia lamamu dibuang,
nanti yang baru datang. Kau pasti berubah. Karena mulai hari ini hidupmu bukan lagi dikuasai keinginan, tapi kau akan dikuasai oleh Roh Kudus. Kudus akan menuntun kau untuk masuk dalam kebenaran. Setiap hari, semua hidupmu akan diubahkan Tuhan. Amin. Saya bisa seperti engkau? Yes, even better. Kau bisa lebih baik dari aku, karena Roh Tuhan dahsyat akan memulihkan. Amin. Jadi begitu. Tapi percaya nggak? Ada orang yang responnya seperti itu, tapi ternyata nanti ada orang yang akan terintimidasi dengan perubahan kita. Ada orang-orang yang merasa insecure dengan perubahan kita, semakin dekat dengan Tuhan. Khususnya orang-orang yang dulu tahu siapa kita di masa lalu. Bro, yuk kita jalan, party dulu. Sorry, saya mau ibadah. Hah? Yang serius loh? Ibadah? Emang mau jadi pendeta? Enggak, kan udah nggak gitu lagi hidup saya. Saya mau ibadah, saya anak Tuhan. Ya. Itu mulai akan ada intimidasi dari orang-orang yang tadinya melekat dekat dengan kita. Bahkan tidak sedikit dari mereka akan mengecap kita ini orang-orang sombong. Padahal kita sedang berusaha untuk hidup sesuai dengan firman. Katakan amin. Tapi orang yang tidak mengerti pekerjaan roh, mereka akan mengatakan kita ini arogan, sombong bener. Padahal bukan sombong. Saya mau katakan di sini titik penting. Kenapa? Banyak orang gagal di sini. Karena terintimidasi dengan perkataan orang sekitar. Akhirnya apa? Nyungsep lagi. Jatuh lagi. Yaudahlah. Saya takut kehilangan teman. Saya takut kehilangan dia. Ya udah. Saya nggak usah terlalu berlebihan. Padahal yang dia lakukan itu bukan berlebihan. Itu emang standar normalnya orang Kristen begitu. Tapi kalau orang dunia menilainya apa? Berlebihan. Sehingga apa? Dia kompromi kemudian jatuh lagi, saudara. Ada istri yang udah bertobat maksimal, suaminya belum. Oh ini udah terlalu sering saya. Sehingga suaminya berkata, lu dikit-dikit gereja, dikit-dikit berdoa, dikit-dikit puasa, udah gak asik lagi lu. Padahal istrinya lagi pengen bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Tapi karena perkataan suaminya ini melemahkan dia, apalagi suaminya mulai menunjukkan tingkah-tingkah yang aneh, seakan-akan mau ninggalin dia, ketakutan dia. Yaudah daripada ditinggalin, mendingan saya sama aja kayak dia, kembali ke gaya hidup yang lama. Itu dia. Bahkan saya pernah kenal beberapa pendeta. Pendeta ini dipakai Tuhan luar biasa. Pelayanannya dahsyat, saudaraku. Tapi punya istri yang tidak bisa mengimbangi pertumbuhan rohaninya. Istrinya masih setengah duniawi, sementara suaminya udah all out ikut Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Keseret, jatuh lagi. Tadi malam saya nonton film Netflix, tapi bicara tentang kehidupan seorang hamba Tuhan. Ya, ini kisah nyata ternyata. Dan dalam kisah ini diceritakan tentang seorang hamba Tuhan yang punya iman bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Cocok dong, namanya hamba Tuhan. Dia harus percaya bahwa bos yang dia layani dahsyat luar biasa. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Tapi istrinya berkata begini, are you sure? Tuhan yang itu bagi dia gak ada yang mustahil. Aku gak percaya dengan tanda dan mujizat. Dia bilang, bayangin, istri seorang pendeta punya iman seperti itu. Bapak bisa bayangkan ya, betapa beratnya jadi pendeta kalau pasangannya seperti itu. Buat pendeta Bapak Ibu, mendoakan jemaat yang banyak masalah, banyak pergumulan, easy. Mendoakan pelepasan orang dengan kuasa kegelapan, tidak sulit. Mendoakan orang sakit, bangkitkan iman, pasti ada mujizat. Tapi kalau di sebelah partner in life-nya, ya, partner kehidupannya tidak support dia secara spirit, hancur dia. Hancur. Serangan dari luar gak bisa nyentuh dia, tapi dari dalam kolaps. Itulah sebabnya di tempat ini pastikan pasangan suami istri saling mendukung. Katakan amin. Ini bukan hanya untuk pendeta ya, no. Apapun profesi Bapak Ibu, mungkin engkau seorang pengusaha, engkau TNI, engkau kepolisian, lawyer, apapun profesimu, di rumah pastikan suami istri saling support. Itu kekuatan yang besar.
Makanya saya setuju, di balik seorang laki-laki yang dipakai luar biasa, pasti ada istri seorang pendoa. I agree with that. Saya setuju dengan itu. Jadi kalau ibu-ibu, calon ibu-ibu, mau melihat suamimu, calon suamimu dipakai Tuhan luar biasa, pastikan kau menjadi seorang pendoa bagi keluargamu. Katakan amin. Makanya kalau ada ibadah, kumpul para pendoa syafaat, ya percaya 96% yang datang ibu-ibu. Saya nggak tahu kenapa ibu-ibu kaum wanita suka kali berdoa. Kalau bapak-bapak ini kayaknya susah, saudara, nggak tahu. Ya kan? Udah keliling saya banyak gereja di mana saya datang bahkan melayani. Saya lihat kalau sudah kumpul para pendoa syafaat 96% pasti kaum ibu, kaum perempuan. Benar adanya memang bahwa perempuan itu tiang doa. Katakan amin. Ya, namanya tiang. Bapak Ibu, kita ini di lantai 2. Nih tempat ibadah kita nggak ada tiang ini, nggak ada tiang nih. Rubuh, saudara. Rubuh. Satu aja nih di gempur sampai hancur dia. Kolaps gitu ini. Bukan hanya di sini kolaps, sampai ke bawah. Boom. Sama. Banyak pernikahan hancur karena istri tidak ambil posisi sebagai seorang pendoa. Bukan saya mempersalahkan istri, tapi saya mau katakan tugas panggilan seorang istri adalah pendoa dalam keluarga. Katakan amin. Ini penting. Boleh gak jadi pekerja di luar, melakukan bisnis? Boleh banget. Tapi tetap panggilan utama adalah seorang pendoa dalam rumah tangga. Gitu. Seorang suami berdoa, yes harus berdoa. Tapi ingat, tiang rumah tangga itu istri. Jadi, ya, apa yang Tuhan percayakan itu besar. Itu dahsyat luar biasa. Pastikan Bapak Ibu dan saya masuk di dalam Tuhan dulu. Baru nanti setelah di dalam Tuhan kasih tahu tuh clue-cluenya, tanda-tandanya, pimpinan-pimpinannya. Selama kita di luar, kita tidak akan mungkin bisa lihat jalan-jalannya Tuhan. Gak mungkin. Kita akan tahu jalan Tuhan yang mana yang harus kita pilih, saudaraku, kalau kita sudah di dalam Dia dulu. Nah ketika Bapak Ibu sudah di dalam Tuhan itu, nah ada orang-orang tertentu yang gak akan suka dengan kemajuanmu di dalam Tuhan. Mereka berusaha untuk drag you down, tarik kau kembali, jatuh. Supaya apa? Kita equal, kita sama. Bila perlu engkau di bawah aku, itu dia. Gak semua orang lu suka kita diberkati. Gak semua orang melihat kita ini dipakai Tuhan. Gak semua orang suka melihat kita dekat sama Tuhan. Gak semua orang. Percaya deh. Kamu Bapak Ibu mau tahu teman-teman Bapak Ibu benar-benar dari Tuhan, caranya gimana? Lihat. Coba kasih kesaksian Bapak Ibu tentang Yesus. Kalau responnya bilang, dahsyat ya Tuhan kita. Dahsyat ya Tuhan pulihkan kamu. Dahsyat ya Tuhan jawab doa kamu. Saya mau katakan, that's a good friend. Tapi kalau tiba-tiba dia sunyi senyap dan kemudian memutar cerita supaya ngebahas yang lain, saya mau katakan, be careful with him. Hati-hati dengan tipe seperti itu. Karena gak semua orang agree dengan keputusan kita ikut Tuhan. Itu sih. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saya, kita perlu jaga hidup kita. Kalau ada orang yang tingkahnya seperti itu, jaga hati supaya apa? Kita gak kecewa, kita gak kepahitan. Karena kalau sikap-sikap orang seperti itu kita terintimidasi. Aduh Tuhan, aku kan udah mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Aku udah mau sungguh-sungguh pelayanan. Aku mau sungguh-sungguh jadi anakmu Tuhan. Aku gak mau kompromi kalau cara orang dunia naik jabatan begini, cara dapat proyek begini. Tapi aku enggak, aku andalkan Tuhan. Tapi mereka Tuhan menganggap aku ini olok-olokan. Jangan kecewa, justru jaga hati. Supaya rencana Tuhan tuh jadi, saudara. Ini saat-saat genting, saat-saat penting Bapak Ibu. Hal-hal seperti ini. Bapak Ibu ingat tidak kisah Raja Daud? Daud sebelum dia jadi raja. Sebelum Daud membunuh Goliat, Daud ini hanya jadi seorang gembala, di mana dipercayakan hanya 2-3 ekor domba. Kebayang gak? Di zaman itu orang kalau mengembalakan 100, 200, 1000, 2000. Daud cuma 2-3 ekor. Ini ibaratnya apa? Daripada gak ada kerjaan, tuh jaga tuh. Mungkin juga dikasih yang kakinya pincang dikit, badannya kurus.
Tapi Daud setia loh. Bahkan gara-gara menjaga yang cuma 2-3 ekor, Alkitab berkata Daud sampai harus berkelahi dengan beruang dan singa. Dia robek mulut singa demi menjaga 2-3 ekor ini. Di sini kita bisa lihat ternyata apa? Tuhan mengajarkan kepada kita, walaupun saat ini yang Tuhan percayakan perkara kecil, setialah pada perkara kecil. Jangan katakan kecil cuma begitu doang. Aku maunya langsung keren, spotlight Tuhan. Kelihatan, apalagi zaman sekarang aku mau viral. Aku mau viral Tuhan biar bisa cekrek posting. Masa pelayanan begini di balik layar? Bapak Ibu tahu tidak dulu pelayanan awal saya dipercayakan Tuhan? Dulu gereja kami nggak gereja tetap begini. Saya dulu belum punya Tiberias. Gara-gara di tempat itu nggak ada Tiberias. Gerejanya itu di hotel. Jadi setiap kali mau ibadah, selesai ibadah, sound system tuh bongkar pasang. Dan itu tugas saya. Hujan-hujanan tetap happy. Walaupun terhabis sambung kabel segala macam saudaraku. Makanya saya ngerti di cara menyusun begini. Ya kan atur-atur mixer. Tahu dikit lah saya. Belajar dikit. Nanti kalau teman-teman udah pada pelayanan, WL ya pakai jas, harum parfumnya, singernya keren-keren, pemain masuknya keren-keren, saya dekil, keringetan. Tapi saya mengucap syukur. Saya tahu, jemaat gak ada yang tahu kalau saya melakukan itu, tapi mata Tuhan melihat apa yang saya lakukan. Katakan amin. Berapa lama saya melakukan itu? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Dalam tanda kutip, gak dianggap, kurang dihargai. Tapi saya melakukan dengan sukacita, saudara. Benar Bapak. Lama-lama dipromosikan sama Tuhan. Naik lagi. Nah Daud disuruh oleh bapaknya itu bawa makanan buat saudara-saudaranya. Di mana? Di medan perang. Kenapa? Karena pasukan Israel sedang ketakutan. Musuh mereka punya jagoan namanya Goliat di tengah lembah. Tantang orang Israel. Dia berkata begini, Saul, tentara Israel, kirim ya terbaik darimu lawan saya. Kalau saya kalah, nih Filistin jadi budak kalian. Tapi kalau utusanmu kalah kepada aku, kalian jadi budak kami. Taruhannya ngeri. Ini istilah kalau main gamble ini udah all out nih saudara. Ya kan? All in ya. Taruh semua. Wah, sisanya semua taruh, jam tangan taruh, dompet. Orang kan kalau di film-film gitu ya, all in semua. Jangan. Jangan mau. Ya kan? Kalau dia menang, diambil semua. Tapi kalau kalah udah gembel pulang. Nah, Daud bersama Goliat begitu. Orang Israel ketakutan. Termasuk saudara-saudaranya Daud. Daud disuruh oleh bapaknya bawa makanan. Jadi dia bawa makanan, mungkin lontong sayur di bawah ya kan. Ya kan bubur Manado ya Bu. Dia bawa bubur Manado nih buat saudara-saudaranya si Daud ya kan. Makan Jo. Ini papa ada masak formoni ya kan. Suruh masak, makan. Ketika dia lagi makan, dia dengar di bawah Goliat, "Hei, Israel, kirim tentara terbaikku lawan saya." Sebuah ketakutan, termasuk Raja Saul. Daud kemudian bilang, apa-apaan ini? Gitu ya. Kurang ajar ini. Daud walaupun masih kemerah-merahan, masih kelihatan ABG, tapi dia punya iman yang besar. Bukan karena ototnya besar. Abang-abangnya Daud ototnya besar, jago berperang, tapi takut semua sama Goliat. Tapi Daud yang belum pernah berperang, tapi dia punya pengalaman merobek mulut beruang. Kita manusia gak ada yang bisa robek mulut beruang Bapak Ibu. Betul. Pernah ada video pendaki gunung di Amerika. Itu badannya kecabik-cabik karena apa? Dicakar sama beruang. Dia lagi live. Jadi video bagaimana beruang mencabik-cabik dia kerakam. Jangan dicari videonya karena mengerikan. Dia teriak minta tolong, gak ada yang bisa tolong. Dia sendirian di atas gunung. Dia lagi mempelajari cara kehidupan beruang itu. Ternyata beruang yang dia pelajari itu yang membunuh dia tengah malam. Malam-malam dia teriak-teriak. Ya, kukunya beruang itu panjang begini. Sekali begini, robek badan kita, bisa belah perut kita. Sekali. Nah, beruang yang powerful itu dirobek mulutnya sama Daud. Saya percaya itu bukan kekuatan Daud, itu kekuatan Tuhan yang bekerja dalam Daud. Kenapa? Karena dia punya iman. Tuhan menyertai dia. Makanya ketika dia lihat Goliat yang tingginya 3 meter lebih, 3 meter lawan 1,7, gak imbang. Saya pernah berjumpa dengan pemain basket NBA tingginya 2,2 meter.
Saya ini kayak cucunya dia di sini. Tingginya segini, 2,2 meter. Saya bilang tinggi banget ya kan. Lah ini gue lihat 3 meter lebih Bapak. Tapi Daud berkata, aku akan bunuh kau, akan hadapi kau dengan kekuatan Tuhan. Dan akhirnya apa? Dia bisa membunuh Goliat. Di sini kita bisa lihat, ketika Daud mau taat dengan perkara kecil, ternyata perkara kecil itu pintu gerbang untuk dia dipercayakan perkara yang besar. Amin. Kalau Daud nolak bawa catering buat makanan buat abang-abang, ngapain dah, biar mereka masak sendiri. Kira-kira dipromosikan Tuhan gak jadi raja? Dapat urapan gak jadi raja? Ya kan sih. Yuk Bapak Ibu, ya, apapun saat ini yang sedang Tuhan hadirkan, percaya penyertaan Tuhan buat kita semua. Ketika Daud bilang, aku akan hadapi Goliat, abang-abangnya bilang apa? Shut up, tutup mulut, jangan bikin malu nama keluarga. Tuh, ini bahasa modernnya sudah. Dan abang-abangnya menyangka Daud ini sombong. Nah itu dia. Orang di luar ketika kita mau mengandalkan Tuhan, berjalan dalam kebenaran, berjalan sesuai firman, orang bilang sombong amat. Sama seperti abang-abangnya Yusuf. Ketika Yusuf dapat mimpi, dia akan menjadi pemimpin. Abang-abangnya bilang apa? Sombong amat. Makanya dijual. Jadi kalau ada respon orang seperti itu, tidak nyaman dengan pertemuan kita bersama Tuhan, bahkan menganggap kita sombong, saya mau katakan, jangan ambil hati perkataan mereka. Tetap fokus sama Tuhan. Karena suatu saat mereka akan melihat bahwa apa yang sedang kita lakukan ternyata kita sedang berusaha mendekat kepada Tuhan. Dan mereka akan ikut dengan kita. Mereka akan juga dipulihkan Tuhan. Tepuk tangan.